Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita semua merasa bersyukur karena Tuhan memberkati dan mengasihi kita. Dan hari ini kita akan menikmati firman Tuhan dalam KPA online. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan berkat-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami dalam keadaan yang baik. Dan saat ini kami akan menikmati berkat firman-Mu. Tolong pimpin dan urapi kami, agar firman-Mu menjadi kekuatan, tuntunan, dan juga didikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tema hari ini tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Kita akan baca dalam Matius 24 ayat 45 sampai 51. Matius 24 ayat 45 sampai 51, demikian firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, ini adalah salah satu kisah perumpamaan dalam khotbah Yesus tentang akhir zaman. Dikisahkan tentang Tuhan yang memberikan tugas kepada hamba-hambanya, sementara Tuhan itu tidak berada di tempat. Kepergian sang Tuhan yang lama dapat memunculkan sikap yang berbeda pada hamba-hambanya. Jika ia seorang hamba yang setia, ia akan sangat menghargai tugas yang dipercayakan kepadanya, melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ia akan menjaga kepercayaan yang diberikan. Sebaliknya, jika ia seorang hamba yang jahat, ia akan bersikap seenaknya. Mumpung tuannya tidak ada, ia meremehkan tugas yang diberikan. Ia menyia-nyiakan waktu yang diberikan. Bukan untuk melakukan tugasnya, malah dipakai untuk mabuk-mabukan. Hamba yang setia, meskipun tuannya tidak ada, ia akan tetap melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, memberikan makan kepada orang-orangnya. Tetapi hamba yang jahat, ia tidak melakukan, bahkan justru mabuk-mabukan dan menyiksa hamba-hamba yang lain. Hamba yang setia diangkat menjadi pengawas atas segala milik tuannya, dan hamba yang jahat akan dibunuh senasib dengan orang-orang munafik. Saudara-saudaraku yang terkasih, di gereja kita dididik bukan hanya menjadi seorang anak Tuhan yang baik, tetapi juga dididik untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi hamba yang baik yang setia. Semua diajarkan bagaimana kita bisa melayani. Melayani bukan saja soal tugas-tugas gereja atau pelayanan ibadah. Melayani juga berbicara tentang pelayanan kasih terhadap sesama. Menjadi hamba yang setia dan hamba yang baik bukan hanya saat kita sedang dalam pelayanan mimbar atau sedang di dalam gereja. Karena kalau sedang dalam pelayanan atau sedang di dalam gereja atau dalam persekutuan-persekutuan, biasanya semua orang menjadi sangat baik, penuh kasih. Yang dikehendaki Tuhan adalah
kapanpun dan dimanapun, kita sebagai hamba-hambanya tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Menjadi baik bukan hanya saat di gereja saja, tetapi dimanapun kita berada, tetap menjadi orang yang baik. Tugas yang diberikan Sang Tuhan adalah memberi makan kepada orang-orangnya, supaya orang-orangnya tidak kelaparan. Nah, saudaraku yang terkasih, di dunia ini banyak orang-orang yang haus dan lapar. Bukan lapar dan haus akan minuman dan makanan, tetapi lapar dan haus akan kebenaran. Banyak orang-orang yang tersesat, orang-orang yang bingung, tidak tahu arah tujuan hidupnya, sehingga terseret oleh arus dunia yang jahat ini. Nah, kita sebagai hamba-hamba Tuhan bertanggung jawab untuk memberi makan kepada mereka, yaitu dengan cara memberitakan kebenaran kepada mereka, memberi penghiburan, memotivasi, mengarahkan, dan tentunya memberi tauladan kepada mereka. Dan jangan lupa berdoa juga untuk mereka. Mari saudaraku, kita menjadi hamba-hamba yang setia, yang melakukan tugasnya kapanpun dan dimanapun kita berada. Dimulai dari keluarga kita dan saudara-saudara seiman, berbuat kasih kepada mereka, menguatkan yang lemah, menghibur yang sedang kesusahan, membantu yang kekurangan, dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di tempat aktivitas kita, di sekolah atau di tempat kerja, menjadi siswa atau pekerja yang setia dan baik, membantu dan memberi solusi-solusi yang benar, tidak menyesatkan, tetapi mengarahkan ke dalam kebenaran. Ingatlah, kita adalah terang dunia yang memberi penerangan di dunia yang gelap ini, sehingga melalui kehidupan kita, banyak jiwa-jiwa yang mendapat kehidupan yang benar, dan banyak orang-orang yang dimenangkan dan diselamatkan. Haleluya, amin. Inilah berkat firman Tuhan yang singkat pada hari ini, biarlah menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu bagi kami. Biarlah mengingatkan kepada kami akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai hamba-hamba-Mu. Berikan hikmat dan kekuatan kepada kami. Urapi dan tuntun langkah kami, agar kami dapat menjadi hamba-hamba yang setia, yang mampu melakukan tugas-Mu kapanpun dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Gembala kami beserta keluarga besarnya, dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya mereka semua selalu merasakan sukacita yang dari Engkau. Engkau berkati dan lindungi dalam setiap aktivitas mereka. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Jadikan berhasil setiap apa yang mereka kerjakan. Jika ada yang sakit, tolong sembuhkan. Yang lemah, tolong kuatkan. Yang susah, tolong hiburkan. Dan yang sedang dalam pergumulan, Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Dan kami akhiri pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.